Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kegiatan nanti dipermudah dan selalu mendapatkan berkah. Berdoa mulai. Selesai. KD yang akan kita pelajari adalah 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara ovipar, yang kedua dengan cara vivipar, yang ketiga adalah dengan cara ovovivipar. Pengertiannya, ovipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan, berkembang, dan menetas di luar badan induknya. Ingat, ovipar hewan tadi mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh, dierami sampai menetas. Sedangkan vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Dan yang terakhir adalah ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Jadi, hewan tersebut bertelur, akan tetapi telurnya berada di dalam tubuh hewan tersebut, tidak dikeluarkan. Bedanya dengan ovipar tadi. Setelah hewan tadi menetas di dalam tubuh, atau telur tadi menetas di dalam tubuh hewan, barulah hewan tersebut keluar, atau anaknya keluar dari tubuh induknya. Untuk ciri-ciri hewan ovipar, yang pertama adalah tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga tidak menyusui anaknya. Sekarang contoh hewan ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar yaitu semua bangsa burung atau unggas, sebagian bangsa reptil, sebagian bangsa serangga, sebagian bangsa ikan, dan sebagian bangsa hewan amfibi. Nah, ini adalah contoh hewan ovipar dari bangsa burung, reptil, ikan, serangga, dan amfibi. Untuk burung, ayam, bebek, angsa, mentok, burung, ini contohnya banyak. Yang kedua adalah reptil. Jika kalian belum kenal belum tahu itu reptil itu adalah hewan melata, sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ini contohnya yang ovipar tadi, cecak, tokek, buaya, biawak. Ikan, untuk contoh yang dari bangsa ikan itu adalah ikan mujair, gurame, lele. Masih banyak lagi untuk serangga, jangkrik, kupu-kupu, nyamuk, kecoak, semut, capung, belalang. Sedangkan amfibi yaitu adalah katak. Lanjut, yaitu dengan perkembangbiakan dengan cara vivipar. Ciri-cirinya adalah memiliki puting susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia atau hewan menyusui. Contoh vivipar adalah anjing, jerapah, kelelawar, singa, tikus, kucing, kuda, sapi, kerbau, kera, gajah, harimau, kambing, dan masih banyak lagi ya. Sedangkan adalah
perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Ciri-cirinya, pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas. Anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya. Ini seperti hewan tersebut melahirkan, akan tetapi tidak melahirkan ya. Di dalam perutnya ada sel telur, dan hewan yang berada pada telur tersebut menetas di dalam tubuh induknya baru keluar. Contoh hewan ovipar adalah ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Nah, untuk ular ini saya kasih contoh ular. Ular ini bertelur, tetapi telurnya berada di dalam tubuh. Setelah itu, telur yang berada di dalam tubuh ular itu menetas. Hewan baru tersebut baru keluar dari induknya. Itu disebut ovovivipar. Tugasnya, sebutkan 3 contoh hewan yang ada di sekeliling rumahmu atau lingkunganmu yang berkembang biak secara beranak, bertelur, dan juga beranak dan bertelur. Beranak itu adalah tadi vivipar, bertelur secara ovipar, dan beranak dan bertelur disebut ovovivipar. Ya, kalian buat seperti ini, diagram seperti ini ya. Kalian warnai, kalian bentuk supaya lebih rapi lagi. Terima kasih, kegiatan hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan tadi mendapatkan berkah dari Tuhan kita. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.